Cerita menegangkan di balik lagu Genjer-Genjer di zaman Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Kami akan membahas mengenai lagu Genjer-Genjer menyambut kedatangan Soeharto di Kamboja. Genjer-Genjer adalah lagu daerah bahasa Osing. Bahasa Osing atau yang juga dikenal sebagai bahasa dari Banyuwangi, adalah sebuah varietas dari bahasa Jawa yang dituturkan oleh suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Lagu Genjer-Genjer ditulis dan digubah oleh musisi Muhammad Arif. Lagu tersebut ditulis sebagai gambaran kondisi masyarakat Banyuwangi pada masa pendudukan Jepang. Lagu ini berfokus pada perjuangan para petani yang terpaksa memakan tanaman genjer untuk bertahan hidup. Genjer-genjer merupakan tanaman yang awalnya dianggap hama. Lagu ini pertama kali direkam pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942 oleh Muhammad Arif. Saat itu, Jepang menggunakan lagu tersebut sebagai propaganda untuk mendorong masyarakat Indonesia agar hidup sederhana selama masa perang. Karena hasil panen dialihkan untuk memberi makan tentara di garis depan, yang menyebabkan kelaparan yang terus meluas. Kampanye propaganda dilakukan dengan memperkenalkan lagu Genjer-Genjer kepada masyarakat Indonesia di seluruh Jawa. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 60-an, lagu Genjer-Genjer mendapatkan popularitas di seluruh Indonesia. Lagu ini bertemakan kesulitan dan ketekunan petani yang bergema di kalangan Partai Komunis Indonesia, PKI, pada khususnya. Pada tahun 60-an, lagu ini semakin dikenal dan populer di kalangan masyarakat Indonesia karena sempat mengudara di televisi melalui TVRI dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Musisi ternama juga datang untuk merekam Genjer-Genjer, terutama Bing Slamet dan Lilis Suryani. Pada tahun 1965, lagu Genjer-Genjer terjerat dalam mitologi Orde Baru tentang gerakan 30 September, sebuah kudeta sayap kiri yang dianggap gagal. Banyak menyebut, kudeta tersebut diorganisir oleh CIA dan Soeharto sendiri yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Soeharto menggunakannya sebagai dalih untuk melancarkan kudeta balasan dan membawa pemerintahan otoriternya sendiri ke tampuk kekuasaan. Selama kudeta, 7 jenderal diculik dan dibunuh oleh gerakan 30 September. Lalu jenazahnya dimasukkan ke sumur lubang buaya. Dalam sebuah film pengkhianatan G30S, PKI besutan Arifin C. Nur, digambarkan para anggota pemuda PKI yaitu pemuda rakyat dan perempuan Gerwani, menari dan ikut serta dalam pesta pora sambil menyanyikan lagu Genjer-Genjer. Namun, satu-satunya bukti yang diajukan Orde Baru atas penggunaan lagu tersebut selama pembunuhan para jenderal tidak terbukti. Lirik lagu Genjer-Genjer justru tertinggal dan ditemukan di Pangkalan Udara Halim yang menjadi markas PKI selama kudeta. Mengingat kaitan Genjer-Genjer dengan politik dan budaya sayap kiri, serta dugaan kaitannya dengan gerakan 30 September, Orde Baru dengan cepat melarang lagu tersebut. Larangan terhadap lagu tersebut berakhir pada tahun 1998 dengan mundurnya Soeharto dan berakhirnya Orde Baru. Sejak tahun 1998, semakin banyak musisi Indonesia yang mulai membawakan lagu tersebut, meski stigma yang melekat pada lagu tersebut pada masa Orde Baru belum sepenuhnya hilang dari masyarakat. Indonesia. Band rock Amerika Dengue Fever juga merekam versi Genjer-Genjer pada tahun 2016, meskipun dengan lirik dalam Khmer. Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno tahun 1968. Peristiwa ini sekaligus menandai tumbangnya Orde Lama dan digantikan oleh era Orde Baru yang kelak berkuasa lebih dari 3 dekade. Jepang adalah negara pertama yang dikunjungi Soeharto setelah dilantik menjadi presiden. Negara kedua yang dipilih adalah Kamboja. Pesawat yang ditumpangi Soeharto dan Ibu Tien mendarat di Phnom Penh pada Senin 1 April 1968. Penyambutan khas tamu kepala negara dilakukan pada saat itu. Pendaratan Soeharto disambut dengan tembakan meriam sebanyak 21 kali. Ribuan orang berkumpul dengan kalimat, "Hidup Presiden Soeharto." Pangeran Norodom Sihanouk,
Pemimpin Kamboja saat itu menyambut dengan meriah dan antusias atas kedatangan Suharto beserta ibu negara. Meski disebut-sebut bahwa Pangeran Sihanouk dianggap sebagai sahabat dekat Presiden Soekarno. Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Boy Diarjo turut serta menyambut kedatangan Suharto. Namun dalam kunjungan tersebut, ada satu peristiwa memalukan yang seakan menjadi tamparan bagi Suharto. Tatkala tiba-tiba ribuan orang di stadion yang menyambut kedatangan Suharto tersebut secara serentak menyanyikan lagu Genjer-Genjer sambil menari-nari dengan bersemangat. Padahal, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Suharto menganggap lagu Genjer-Genjer dianggap digunakan oleh Partai Komunis Indonesia sebagai aksi propaganda. Pasca peristiwa G30S PKI, lagu Genjer-Genjer dianggap sebagai lagu komunis. Bagaimana menurut pendapat kawan-kawan alur kehidupan tentang peristiwa tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi Alur Kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.